وأن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan kita pada kesempatan yang mulia ini sebagai satu amal saleh yang kelak diterima oleh Allah dan diberikan kesempurnaan pahala bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan bab tentang kaitannya dengan sholatul Jum'ah. Kita masuk pada poin yang ke-8 berkenaan dengan fi nafilatil Jum'ati, berkenaan dengan nafilatul Jum'ah. Nafilah itu artinya tambahan. Maksudnya tambahan yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, sholat sunnah rawatibnya, istilahnya begitu ya. Disebutkan oleh penulis laisa li sholatil Jum'ati sunnatun qablaha. Jadi tidak ada sholat sunnah yang mengiringi sholat Jumat untuk qabliyahnya, untuk sebelum dilaksanakannya sholat Jumat itu. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tetapi siapa saja yang melaksanakan sholat sebelum diselenggarakannya sholat Jumat yang merupakan sholat nafilah, sholat sunnah yang bersifat mutlaqah, yang bersifat mutlak. Bersifat mutlak itu artinya apa, Pak? Tidak ada sebabnya. Seseorang itu sholat niat sholat sunnah selesai, tidak ada sholat sunnah apa begitu, tidak ada. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Ya, sebelum masuk waktu sholat Jumat maka yang seperti ini tidak mengapa. Li targhibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, karena ada targhib, adanya motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Salman al-Madhi qabla qalil ya. Hadis Salman yang telah berlalu yang kita baca pada poin yang ke-6 ya, pada pembahasan poin yang ke-6, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat terus sampai kemudian pada sabda beliau tsumma raha, kemudian orang tersebut berangkat menuju ke masjid, falam yufarriq baina itsnaini, kemudian pada saat dia masuk ke dalam masjid dia tidak memisahkan kedua orang yang sedang duduk. Maknanya apa? Dia tidak membuat ya jalan untuknya dengan apa? Memisahkan dua orang yang sedang duduk. Fasalla ma kutiba lahu, maka dia kemudian sholat ma kutiba lahu, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Nah, kata-kata ma kutiba lahu di sini maksudnya adalah sholat yang dilakukan sebelum sholat Jumat itu tidak ada batas maksimalnya. Tidak ada batas maksimalnya. Jadi minimal 2 rakaat, maksimalnya terserah. Ya, mau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat ini tidak masalah. Karena kalimat fasalla ma kutiba lahu di sini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan itu tidak dibatasi ya. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu taala anhum. Demikian juga dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam kaitannya dengan salat ini. Wa li afdhaliyati salatin nafilah, dan dikarenakan adanya apa? Keutamaan dalam seseorang mengerjakan sholat-sholat sunnah ya, secara umum. Nah, ini adalah alasan disunnahkannya atau disukainya gitu ya, melaksanakan sholat-sholat sunnah yang bersifat mutlaqah sebelum datangnya waktu pelaksanaan sholatul Jum'ah. Wala yunkir alaihi idza idturika, jadi tidak ada yang mengingkari siapapun yang meninggalkannya. Artinya di sini salat itu adalah salat yang bersifat sunnah ya, salat yang bersifat sunnah, sehingga mau dia melaksanakannya atau tidak melaksanakannya maka menjadi sebuah pilihan baginya. Kemudian li'anna sunnata ratibata takunu ba'dal jum'ati bi rak'ataini aw 4 raka'atin aw 6 raka'at. Ya, karena sunnah ratibah, sunnah yang menyertai
sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan setelah Jumat. Jadi sholat sunnah yang rawatib untuk sholat Jumat itu hanya ba'diyahnya saja, ya, ba'diyahnya saja. Sedangkan qobliyah tidak ada. Qobliyahnya hanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah ratibahnya adalah setelah sholat Jumat, bisa dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diperintahkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti dalam riwayat disebutkan di sini, riwayat yang muttafaqun alaih, ya. Kana yusalli ba'dal jum'ati rak'ataini. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4 rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan sholat Jumat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat setelahnya 4 rakaat. 4 rakaat ini bagaimana kaifiatnya? Apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 salam? 2 salam. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qiyamul laili wan nahari mathna mathna. Salat di malam hari dan di siang hari untuk salat sunnah itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim, ya. Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli 4. Ya, siapa yang sholat di antara kalian setelah sholat Jumat, maksudnya adalah untuk mengerjakan sholat rawatibnya, maka adalah dia melaksanakan sholatnya sebanyak 4 rakaat. Ini adalah keterangan yang kedua, ya. Jadi ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Nah, kemudian masuk pada keterangan yang ketiga, yaitu 6 rakaat. Fali annahu warada an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati sittan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengerjakan salat setelah salat Jumat itu 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma senantiasa mengerjakannya. Ya, karena beliau melihat Rasulullah melakukannya, maka ya beliau pun mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkan oleh Syekh di sini, fatabayyana min dzalika anna aqallar ratibati ba'dal jum'ati rak'atan. Maka jelas di dalam hal ini, ya, dari semua dalil-dalil yang disebutkan, bahwasanya salat ratib, ya, atau salat rawatib, sering kita istilahkan dengan rawatib. Rawatib itu sebenarnya jamak. Ya, kata rawatib itu jamak, tunggalnya rotib atau rotibah, yang senantiasa menyertai sholat-sholat fardu. Ya, jadi sholat rawatib yang paling sedikit setelah sholat Jumat itu adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha sittun, dan yang paling banyak adalah 6 rakaat. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna ratibata in shallaita fil masjid shallaita 4, wa in shallaita fil baiti shallaita rak'ataini, fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya salat rawatib, salat ba'diyah Jumat ini, jika kau mengerjakannya di masjid, maka lakukan 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jika kau melaksanakannya di rumah, maka hendaklah kau melaksanakannya 2 rakaat. Fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah, maka jadilah salatnya tersebut, ya, di atas keadaan yang bermacam-macam. Maksudnya di atas keadaan yang bermacam-macam itu bagaimana? Yaitu bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah, ya. Sehingga bisa mengambil banyak sunnahnya, karena Rasul itu pernah dilaksanakan sholat sunnah ini, pernah melaksanakannya di masjid, juga pernah melaksanakannya di rumah. Ya, sehingga dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dilakukan dengan 2 cara seperti ini. Ya, sesekali dia di masjid sholat rawatibnya, kemudian sesekali dia sholat di rumah
salat rawatibnya. Atau misalnya dia gabungkan kedua-duanya. Misalnya dia gabungkan itu, dia salat rawatibnya itu, ba'diyahnya itu setelah salat Jumat itu di masjid 4 rakaat. Kemudian dia pulang, dia tambah 2 rakaat. Maka ini juga satu hal yang termasuk perkara yang dibenarkan. Nah, kemudian poin yang ke-9, kaifiyatu salatil jum'ati, tata cara salat Jumat. Salatul jum'ati rak'atani yajharu fihima bil qiraah. Salat Jumat itu 2 rakaat, dan bacaan yang ada di dalam 2 rakaat tersebut adalah jahar, dikeraskan. Jadi mulai baca Fatihah dan baca surat pendek setelahnya dalam 2 rakaat tersebut itu dikeraskan suaranya. Lianna sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengerjakan salat Jumatnya dengan sifat yang demikian. Wa fi'lu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi, dan pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari sunnahnya. Maksud sunnah di sini bukan sunnah yang kaitannya dengan mustahab ya, atau dianjurkan, tapi makna sunnah di sini adalah ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dzalik, dan sungguh para ahli ilmu bersepakat atas hal ini. Jadi dilaksanakan sholat Jumat itu 2 rakaat dengan menjaharkan bacaan suratul Fatihah dan surat setelahnya dalam 2 rakaat tersebut. Wa yusannu, dan disunahkan. Nah, disunahkan yang dimaksud di sini berarti apa? Mustahab, dianjurkan. Kalau dilaksanakan ya akan dapat pahala dan bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila ditinggalkan ya, diganti dengan yang lain misalnya, maka yang demikian tidak mengapa. Disunahkan untuk membaca pada rakaat pertama setelah suratul Fatihah adalah suratul Jum'ah. Sedangkan di rakaat yang kedua adalah surah Al-Munafiqun. Atau membaca di rakaat pertama dengan suratul A'la setelah suratul Fatihah, dan rakaat yang kedua adalah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, suratul Ghasyiyah. Ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dikala beliau melaksanakan salat Jumat. Anda perhatikan di sini ya, berkenaan dengan salatnya Nabi SAW dalam bacaan salatnya, beliau membaca 2 surat ini. Ya. Kadang beliau membaca setelah Fatihah suratul Jum'ah, kadang beliau membaca setelah di rakaat yang kedua suratul Munafiqun, kadang yang kaifiyah kedua adalah suratul A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Nah, di sini Anda bisa memperkirakan ya, selayaknya khutbah Jumat itu disampaikan lebih pendek daripada pelaksanaan sholat dengan bacaan yang seperti ini. Ya, itu lebih disesuaikan dengan sunnah ya, lebih sesuai dengan sunnah. Ketika khutbah Jumatnya itu sangat pendek ya, tidak melebihi dari sholat Jumatnya, atau minimal dia menyamakan ya, meskipun nggak sama persis gitu enggak, tapi paling tidak sebanding antara khutbahnya dengan panjang sholat Jumatnya ya. Tapi yang lebih baik, yang lebih afdal adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan sholatnya, atau lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Sehingga seorang khatib hendaklah memperkirakan khutbahnya jangan sampai melebihi dari yang diterangkan di sini berkaitan dengan kaifiyat salatul Jum'ah pada bacaan-bacaan surat-suratnya. Di sini tidak diterangkan atau sudah diterangkan al-khutbah? Oh iya sudah. Ya, kemarin kita sempat singgung bahwa khutbah itu merupakan satu rukun dari rukun-rukun Jumat. Bahkan disampaikan oleh Syekh di sini, la tasihhu illa biha. Khutbah itu wajib dilakukan karena dia rukun. Ya. Sehingga jika tidak dilakukan maka tidak sah salatnya. Ya. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah meninggalkan khutbah ini. Nah, kemarin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami, bagaimana Ustadz jika
seseorang itu dia ketika khutbah, dia khutbahnya satu kali, khutbahnya satu kali, maka perlu dirunut dulu ya. Jadi pertama berkenaan dengan khutbah, mayoritas jumhur para ulama mengatakan bahwa khutbah itu termasuk rukun dari rukun sholat Jumat, sehingga tidak sah kalau tidak ada khutbah. Meskipun ada segelintir para ulama, sedikit sekali dari mereka yang mengatakan bahwasanya khutbah itu tidak termasuk dari bagian rukun sholat Jumat. Tapi ini sedikit sekali, seperti dari kalangan mazhab Zahiri dan beberapa kalangan yang lain. Tapi mayoritas jumhur para ulama mengatakan dia termasuk bagian dari sholatul Jumat dan tidak sah kalau sholatul Jumat tidak dilaksanakan khutbah di dalamnya. Kemudian para ulama yang menetapkan khutbah Jumat sebagai rukun dalam sholat Jumat itu berbeda pendapat dari sisi apakah khutbah Jumat itu wajib 2 kali dengan dipisah dengan duduk sebentar gitu ya, ataukah cukup sekali itu sudah sah sholat Jumatnya. Ini para ulama berselisih. Adapun mazhab Syafi'i, wallahu alam, ini yang saya pilih ya, dan ini menurut saya lebih tepat, lebih kuat, bahwa khutbah Jumat itu ada dua kali yang dipisah dengan apa? Dengan duduk sebentar bagi khatib. Dan inilah yang terus-menerus dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 khutbah ini dalam setiap kali melaksanakan salatul Jum'ah, yang menunjukkan bahwasannya rukun khutbah itu hanya ada 2 ya, ada dua khutbah. Sehingga kalau misalnya ya seseorang itu meninggalkan khutbah yang kedua, maka tidak sah sholat Jumatnya. Ini pendapat pribadi saya ya, lebih condongnya ke sana. Karena muwadzabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah selalu melakukan seperti itu. Tidak pernah kemudian Rasulullah meninggalkan barang sekali saja khutbah yang kedua, tidak pernah. Yang menunjukkan bahwasanya inilah bentuk pelaksanaan sholat Jumat itu. Nah begitu. Sehingga kalau ada yang hilang, luput darinya berkenaan dengan khutbah, misalnya khutbah pertama saja, khutbah kedua tidak dilakukan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya, terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah jika khotib itu pada saat selesai khutbah misalnya ternyata belum khutbah yang kedua, kemudian dia teringat sebelum sholat, maka dia segera untuk kembali ke mimbar untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Kalau seandainya dia teringatnya itu setelah sholat, maka jika memungkinkan dia harus mengulang lagi khutbah Jumatnya sambil dia kemudian mengulang sholat Jumatnya kembali. Ya, karena waktu masih ada, ya, waktu untuk dilakukannya khutbah Jumat ini masih ada. Ya. Kalau misalnya khatib lupa, apakah boleh makmum ya, yang mendengarkan khutbah itu mengingatkan? Boleh, berdasarkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan kedatangan seorang Arab Badui, yang kemudian Arab Badui ini mengeluh di hadapan Rasulullah tentang kaitannya dengan kemarau yang panjang. Yang hadis ini sering dinukil oleh para ulama ketika membahas tentang tawasul dengan doanya orang soleh. Jadi seorang Arab A'rabi ini, Arab Badui ini, ketika Rasulullah sedang tengah-tengah khutbah Jumat, orang Arab Badui ini langsung ya ngomong di hadapan Rasulullah pada saat di tengah-tengah Rasul berkhutbah. Ya Rasulullah, halakal mal dan seterusnya ya, waja'al iyal, wahai Rasulullah ya, harta benda kami ini binasa ya, banyak binatang ternak kami mati, dan keluarga kami banyak yang kelaparan ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Maka pada saat itu juga Rasulullah langsung berdoa memohon kepada Allah. Belum selesai beliau menurunkan ya telunjuknya ketika berdoa ya, maka kemudian Allah turunkan hujan lebat sampai membuat jenggot Nabi SAW basah karenanya. Ya, kemudian dalam beberapa kurun waktu berikutnya datang lagi orang Arab Badui ini karena terus-terusan hujan gitu ya. Maka dia pun juga melaporkan kondisi kaum muslimin di sekitarnya ya, dengan kalimat yang serupa. Ya, banyak
harta kami ini rusak ya Rasulullah, kebun-kebun kami rusak, kemudian binatang-binatang ternak kami mati, kemudian juga banyak keluarga kami yang kelaparan. Ya Rasulullah, doakan untuk supaya berhenti hujan ini karena terlalu sering. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar-sekitar ya, daerah kami, dan jangan menimpakan hujan itu di atas kami sebagai sebuah musibah untuk kami. Maka kemudian tidak lama daripada doa Nabi SAW dipanjatkan, maka kemudian ya teranglah ya cuaca kota Madinah pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada hajat, keperluan yang penting, maka boleh makmum untuk berbicara kepada khatib. Bukan khatibnya saja yang boleh berbicara kepada makmum, tapi makmum juga boleh berbicara kepada khatib dalam kondisi yang mendesak. Ya, adapun kalau khatib berbicara kepada makmum ini boleh berdasarkan dalil ketika ada seorang laki-laki datang ketika sholat Jumat dan Nabi pada saat itu sudah berkhutbah, maka laki-laki ini langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya kepada lelaki tersebut, apakah kamu sudah melakukan sholat sunnah 2 rakaat? Maka laki-laki ini mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka ya kum fasalli, berdirilah dan laksanakan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa khatib boleh berbicara kepada makmum. Demikian pula makmum juga boleh mengajak bicara khatib jika ada keperluan yang penting. Ya, tapi kalau nggak ada keperluannya, tidak boleh. Ya, tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan. Nah, ini yang kemarin ditanyakan, dan ini jawaban singkat saya berkenaan dengan pertanyaan tersebut. Baik, kita masuk pada poin yang ke-10. Fi sunanil Jum'ati, berkenaan dengan sunnah-sunnah Jumat. Yang pertama adalah yusannut tabkir ila shalah lil husuli 'alal ajril kabir. Disunnahkan untuk tabkir, untuk mengawali dalam kaitannya dengan mendatangi salat Jumat untuk memperoleh pahala yang besar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ightasala yaumal jum'ati ghaslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghaslal janabah, mandi dengan kaifiat mandi junub. Mandinya mirip seperti mandi janabah. Berwudu terlebih dahulu, kemudian membasahi kepala, dan kemudian membasahi seluruh tubuh, mulai dari kanan baru kemudian yang kiri. Tsumma raha fi sa'atil ula, ya, kemudian dia pergi ke masjid fi sa'atil ula, ya, pada waktu yang pertama, yang awal. Apa maksudnya waktu yang pertama ini, Pak? Ini banyak keterangan para ulama ya. Bahkan saya pernah membaca ada di antara mereka itu yang mengatakan maksud dari fi sa'atil ula itu adalah waktu awal pagi. Ada yang berpendapat demikian. Ini pendapat. Jadi mulai ba'da sholat subuh ya, dia sholat subuh di masjid, dia pulang sejenak, dia mandi ya, seperti mandi junub, mandi besar ya, dengan niat mandi Jumat ini ya. Kemudian setelah itu dia di pagi hari itu dia datang ke masjid. Itu adalah as-sa'atul ula. Ada yang berpendapat demikian. Maka faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan badanah, seekor unta betina. Jadi bukan oleh unta, bukan Pak ya. Ya, orang-orang kan ngomong nek tekoni ngawali oleh unta, bukan oleh unta, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah seperti dia berkorban dengan unta gitu. Masalahnya kalau orang datang di awal oleh unta nendi nggak ada kan gitu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu yang kedua. Jadi ini lebih siang daripada yang pertama. Maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban seekor lembu, seekor sapi betina. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, ini lebih siang lagi ya, siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan-akan dia berkorban dengan
kabshan akron, dengan kambing domba ya. Kabshun itu domba. Akron yang memiliki tanduk, berarti jantan ya. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajaja, dan barang siapa yang pergi ke masjid di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba bi baydah. Siapa yang berangkat di waktu yang kelima, ini yang mendekati khatib naik mimbar ya, fa ka'annama qarraba bi baydah, maka seakan-akan dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban ya, sebuah telur ya, baydah telur. Yang sering kita baydah ini ya, yang sering kan ini baydah ini gitu ini. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra, maka ketika imam itu keluar, maknanya imam itu sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat hadir dan kemudian mendengarkan zikir. Maksudnya mendengarkan khutbah. Jadi malaikat juga ikut mendengarkan khutbah. Ya, pada saat itu ditutup sudah catatannya, sehingga tidak dicatat lagi orang yang terlambat ya, tidak mendapat kesempatan seperti yang disebutkan tadi. Wa qala aidan, demikian juga ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Barang siapa yang ghassala yughassilu taghsil, itu maknanya mandi keramas. Mandi keramas. Ya. Barang siapa yang mandi keramas pada hari Jumat. Mandi keramas ini maksudnya membasahi seluruh tubuhnya, mulai dari kepala, rambut ya, sampai kepada kaki. Waghtasala, dan dia mandi. Wa bakkara wabtakara, dan dia benar-benar berusaha untuk mendatangi salat Jumat itu di awal waktu. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajra sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka baginya pada tiap-tiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid itu, dia akan mendapat pahala seperti 1 tahun ya, berpuasa dan melaksanakan sholat sunnah, sholat malam ya. Ini adalah keutamaan seseorang mendatangi salat Jumat dengan kondisi yang telah sempurna sucinya ya, dengan mandi yang sempurna, kemudian dia mendatangi masjid dengan kondisi yang yang awal ya, datang di waktu yang paling awal, maka dia mendapat pahala yang sangat besar. Dan di sini dikatakan kana lahu bikulli khutwatin. Ini menandakan bahwa sunnahnya untuk berangkat ke masjid untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah adalah dengan melangkahkan kakinya, maksudnya berjalan kaki. Ya, terus kalau pakai kendaraan bagaimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau yang jelas di dalam hadis Nabi itu, kalau orang itu jalan kaki menuju masjid, maka ya tiap-tiap langkahnya itu mendatangkan kebaikan. Di sini ada kata-kata ghassala. Ada sebagian ulama mengatakan ghassala itu maknanya adalah menjadikan dia dan ahlinya, keluarganya atau istrinya itu mandi junub ya, sehingga ada yang berpendapat sunnahnya sebelum berangkat ya, yaumul jum'ah, sebelum berangkat sholat Jumat, maka hendaklah dia ya, berhubungan biologis terlebih dahulu dengan istrinya. Ada yang berpendapat demikian karena kata ghassala itu maknanya mandi junub ya. Bagi yang mensunahkan ini, itu bukan malam Jumatnya ya. Orang-orang kan banyak ngomong malam Jumat ini. Enggak. Tapi waktu sebelum berangkat sholat Jumat ya. Makanya dikatakan man ghassala yaumal jum'ah. Hari Jumatnya pada saat belum berangkat ya, itu dia junub dulu gitu. Itu yang berpendapat sunnahnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak disunnahkan. Ya, tidak ada keutamaannya karena kata ghassala sendiri dimaknakan adalah mandi Jumat. Karena mandi Jumat itu kaifiatnya seperti mandi janabah kan, dengan mandi besar, semua tubuhnya terkena air, terguyur dengan air. Ini ada yang berpendapat demikian ya, tapi kalau misalnya
ikut pendapat yang pertama, jangan malam Jumatnya kan gitu ya. Tapi apa? Pagi di hari Jumat sebelum berangkat ke masjid. Cuman masalahnya habis begitu ya, mandi, berangkat sampai khutbah Jumat nanti ngantuk tidur. Iya. Ini bahaya kalau ketiduran. Nah, yang kedua, wa yusannul ightisal fi yaumiha. Disunnahkan al-ightisal, ya, mandi fi yaumiha pada hari Jumatnya. Kalau tadi yang ke satu tadi poin penekanannya adalah tabkirnya ya. Tabkir itu mengawali datang untuk sholat Jumat. Ya, meskipun tadi ada hadisnya yang menyinggung tentang kaitannya dengan mandi, tapi yang ditekankan poin pertama adalah tabkirnya. Nah, poin yang kedua adalah yang ditekankan disunnahkan mandinya ya, pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah berlalu yang sudah disebutkan tadi, man ightasala yaumil jum'ati ghusla janabah dan seterusnya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah ya, dan seterusnya. Wa yanbaghi al-hirs alaihi wa adamu tarkihi. Ya, selayaknya untuk bersemangat melakukan mandi tersebut dan tidak meninggalkannya. Wa bi khassatin li ashabir rawaihil kariha, terutama bagi orang-orang yang memiliki ya aroma tubuh yang tidak sedap. Ya. Wa minal ulama'i man aujabahu, sebagian ulama ada yang berpendapat wajibnya mandi Jumat. Jadi terbagi menjadi dua golongan ya para ulama dalam kaitannya dengan menghukumi mandi Jumat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an secara marfu' ya, Nabi mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu adalah kewajiban atas setiap muhtalim. Muhtalim itu setiap orang yang sudah bermimpi basah. Maksudnya adalah sudah baligh. Wala'allal qaul biwujubihi aqwa wa ahwat. Bisa jadi kata penulis pendapat yang mewajibkannya ini lebih kuat dan lebih berhati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li'udhrin, dan bahwasanya tidak gugur kewajiban mandi Jumat ini kecuali bagi orang yang uzur. Yang uzur maksudnya apa? Mungkin nggak punya air, ya, tidak punya air, atau mungkin dalam kondisi dingin sekali sehingga tidak kuat dia mandi. Kalau mandi malah dia nggak bisa berangkat sholat Jumat karena sakit, misalnya demikian. Ya, akan tapi kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mandi Jumat menurut sebagian ulama, maka tetap dia wajib mengerjakannya. Namun mana yang lebih rajih wallahu a'lam ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada yang mensunnahkannya, tidak mewajibkannya. Ya. Karena ada hadis Nabi yang lain ya. Hadis Nabi yang lain riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ati fiha fabiha wa na'imat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Hadis ini hasan. Jadi Nabi pernah mengatakan barang siapa yang berwudu pada hari Jumat fabiha wa na'imat, maka itu baik, sudah cukup dan itu baik gitu ya. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat maka mandinya itu lebih afdal, lebih utama. Yang menunjukkan bahwasanya di sini adalah ikhtiyari, adanya pilihan. Mau milih yang wudhu saja boleh, baik. Milih yang mandi itu lebih afdal. Nah, karena ada hadis ini, maka bagi ulama yang mensunahkan mandi Jumat itu ketika mengomentari hadis yang kita baca tadi, bahwa mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim, setiap orang yang sudah bermimpi basah, atau maksudnya adalah sudah baligh, itu makna wajibnya di sini adalah wujub ikhtiyar. Wajib dalam arti bisa memilih. Kewajiban yang sifatnya bisa memilih untuk wudhu saja atau memilih untuk mandi. Jadi bukan benar-benar wajib yang bersifat harus mandi ya. Tapi memilih ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya ada yang berpendapat atau berkeyakinan wajibnya mandi ya, dan hadis ini menurut dia lebih kuat karena memang secara riwayat dia lebih kuat dibandingkan hadis yang mengatakan
hanya sekedar afdholiyah saja mandi Jumat itu, maka dia wajib untuk senantiasa berangkat Jumat dalam kondisi sudah mandi, ya. Dan mandinya harus niat. Mandinya harus niat. Kalau tidak niat maka tidak dikategorikan dia mandi Jumat. Misalnya ada orang itu kebiasaan setiap paginya dia mandi keramas. Setiap paginya dia mandi keramas. Dia sudah mandi keramas. Kemudian dia berangkat kerja misal gitu ya. Terus dia baru ingat, oh iya ini hari Jumat ya, tapi kan saya sudah mandi tadi. Mandi keramas. Kan saya sudah mandi keramas tadi. Tapi dia nggak niat tadi untuk mandi Jumat. Maka kalau dia ingin ya tetap mendapat pahala mandi Jumat, maka dia harus mandi berikutnya, mandi lagi dengan niat, gitu ya, dengan niat. Kalau dia meyakini wajibnya, maka dia harus mandi dengan niat mandi Jumat. Sedangkan mandinya yang menjadi kebiasaannya di pagi tadi itu tidak dikategorikan dia sebagai mandi Jumat. Ya, termasuk juga janabah kan gitu ya. Kalau ada orang itu biasa setelah bangun tidur sebelum berangkat sholat subuh dia mandi keramas misal gitu ya, di malam hari dia junub dan dia lupa ya, habis junub ketiduran ya, dia lupa, terus dia bangun tidur sebelum subuh dia mandinya keramas tapi nggak niat mandi junub, hanya niat mandi seperti kebiasaannya saja. Maka keadaan mandi yang seperti ini itu tidak bisa menghilangkan kondisi janabahnya, kondisi hadatsnya. Karena ini perkara maknawi, sesuatu yang sifatnya maknawi jelas harus berdasar niat. Beda kalau najis. Kalau menghilangkan najis tidak harus punya niat. Yang penting ya kondisinya itu bisa hilang najisnya, maka selesai. Makanya Nabi pernah ditanya bagi para wanita yang pakaiannya itu menjulur sampai ke bawah ketika digunakan aktivitas, terkadang tentunya akan melewati tempat-tempat yang kotor, maka bagaimana cara pembersihannya? Cara pembersihannya adalah ketika dia gunakan di tempat-tempat yang bersih. Nah begitu. Sehingga pakaian bagian bawah itu bergesek dengan tanah yang bersih sehingga membersihkan najisnya. Apakah kemudian harus niat? Enggak harus niat. Saya harus niat, oh berarti saya harus ke sini. Terus niat enggak, pokoknya digunakan aktivitas, kadang dia lewat tempat kotor, kadang dia lewat tempat yang bersih, itu sudah menjadi bersih. Tapi kalau untuk masalah hadats wajib dengan niat. Kemudian yang ketiga wa yusannu tatayyub wa tanadzuf. Ini belum isya ya. Ya. Diingatkan apa Pak kalau misalnya sudah isya ya. Kadang saya baca gini kebablasan, enggak konsentrasi. Ya, konsentrasinya cuma di bacaan saja. Dan disunahkan untuk tatayyub. Tatayyub itu menggunakan minyak wangi ya. Wa tanadzuf, tanadzuf itu membersihkan tubuh selain mandi. Ya. Selain mandi ya. Mandi iya, tapi nanti ada tanadzuf namanya. Nah, tanadzuf itu apa contohnya? Yaitu izalatu mayan bagi izalatuhu minal jismi. Jadi menghilangkan sesuatu yang memang layak untuk dihilangkan dari tubuh, seperti taklimul adzafir, seperti potong kuku ya, kemudian menghilangkan istilahnya bulu-bulu yang mengganggu ya, seperti bulu kemaluan atau bulu ketiak dan semacamnya. Nah, ini semuanya adalah at-tanadzuf. Dan at-tanadzuf ini amrun zaidun 'alal ightisal. Ya, membersihkan diri ya, dari hal-hal semacam tadi itu adalah perkara yang menjadi tambahan untuk menyempurnakan mandi. Jadi kalau orang itu mandi sambil tanadzuf tadi, maka akan sempurna keadaan kebersihan pada dirinya. Dan ini akan bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap karenanya. Ya, termasuk juga mencukur kumis gitu ya, memotong kumis. Memotong kumis itu bagaimana Pak? Apa dihabiskan atau dipotong pendek? Dirapikan atau dipangkas habis? Ya, jadi dua-duanya boleh, salah satu pilih ya di antara keduanya. Tapi wallahu alam kalau saya pribadi lebih cenderung yang lebih afdal saja, afdaliyahnya saja itu tidak dihabiskan,
hanya dipotong pendek. Mata toyub bersamaan dengan menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian itu bisa dengan menguap gitu ya, dengan kayu gaharu atau semacamnya, dia menguap dengan menggunakan uapnya tersebut dia mendapatkan wanginya, atau dengan menggunakan minyak wangi. Ya, yang penting dalam kondisi apa? Kondisi aromanya wangi. Ini berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu secara marfu', la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yudhanu min duhnihi aw yamassa min thayyibi baitihi, dan seterusnya. Jadi ada hadis riwayat Salman ya, Nabi mengatakan ya, tidak ada seorang lelaki yang mandi pada hari Jumat kemudian dia ya tatahhar, bersuci semampunya, kemudian dia menggunakan minyak yang ada di rumahnya untuk meminyaki rambutnya, atau kemudian dia menggunakan apa? Minyak wangi yang ada di rumahnya ya, dan seterusnya. Ini berkenaan dengan keutamaan menghadiri Jumat dengan kondisi yang sempurna. Maka nanti keutamaannya apa? Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala antara Jumat yang dia dapati tersebut sampai Jumat yang berikutnya. Ibnu Hajar mengatakan min tuhrin ya, al murad bihi al mubalaghah fit tanzif. Ya, maksudnya min tuhrin tadi itu dari melakukan bersuci tadi, maksudnya adalah melakukan bersuci secara lebih gitu ya. Secara lebih. Ya, annal murad bihi at-tanzif bi akhdhi syari' wa dhufri wal 'ana. Jadi yang dimaksud melebihkan dalam membersihkan diri itu adalah dengan cara apa? Dengan cara memotong kumis ya, kemudian memotong kuku dan memotong bulu-bulu kemaluan ya, serta bulu-bulu yang lainnya. Jadi at-tanadzuf ini termasuk yang disunnahkan ya pada hari Jumat untuk berangkat sholat Jumat. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, tanadzuf yang dilakukan itu bukan ba'da sholat Jumat, enggak, tapi qabla sholat Jumat, sebelum berangkat sholat Jumat, itu yang disunnahkan. Sehingga tidak kita katakan bahwa tanadzuf memotong kuku, rambut, atau kemudian kumis dan seterusnya, itu kita katakan sunnahnya dilakukan hari Jumat, enggak, keliru. Tapi sunnahnya adalah dilakukan sebelum berangkat sholat Jumat, itu yang benar. Karena ada orang itu mengatakan sunnahnya hari Jumat tanadzuf ini ya gitu. Bukan hari Jumatnya, tapi sebelum berangkat sholat Jumat. Karena kalau dikatakan hari Jumat berarti setelah sholat Jumat pun juga masih disunnahkan. Dan ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Kemudian yang keempat adalah wa yusannu lahu an yalbasa ahsanat thiyab. Disunahkan baginya untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab ra'a hullatan sayra'a 'inda babil masjid. Jadi pernah Umar bin Khattab itu melihat di depan pintu masjid itu ada pakaian yang dijual ya, pakaian yang bagus ya, dijual. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi. Wahai Rasulullah, kalau seandainya Anda membeli pakaian ini, falabistah yaumal jum'ah, kemudian Anda mengenakannya pada hari Jumat, walil wafdi idza qadamu alaika, dan Anda gunakan ketika menemui ya utusan-utusan ketika datang kepadamu. Ya, silakan azan dulu, ini Isya ya.
Nah, yang keempat tadi disunahkan untuknya yang mengenakan pakaian yang terbaik. Ya, pernah Umar bin Khattab ketika melihat ada pakaian dijual di depan masjid. Jadi Masjid Nabawi dulu itu berdekatan dengan pasar. Ya, berdekatan dengan pasar. Ya, sehingga pada saat seseorang keluar dari Masjid Nabawi maka akan tampak banyak ya, orang-orang berjualan di situ. Nah, maka pernah Umar bin Khattab itu melihat ada pakaian yang sangat bagus dijual di depan pintu masjid. Maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, seandainya Anda membeli pakaian ini saya akan bagus ya. Anda mengenakan pakaian ini ya di waktu hari Jumat dan ketika menghadap atau ketika menyambut al-wafdu, utusan-utusan ketika datang kepada Anda." Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan hadis ini ya, atas kaitannya dengan mengenakan pakaian yang terbaik untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi sunnahnya menghadiri sholat Jumat itu dengan mengenakan pakaian yang terbaik. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan bab yalbasu ahsana ma yajid, bab tentang kaitannya mengenakan pakaian yang terbaik yang dia dapati di rumahnya untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sisi pendalilan dengan hadis ini adalah dari sisi takrirnya Nabi SAW, takrir persetujuan Nabi SAW dari apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar ketika menyampaikan hal itu, Nabi SAW tidak menolaknya atau tidak mengingkarinya, yang menunjukkan bahwa ya aslut tajammulil Jum'ah ya, dalam seseorang itu menghadiri sholat Jumat hendaklah dia dalam kondisi at-tajammul, dalam kondisi memperindah penampilannya, di antaranya dengan mengenakan pakaian yang terbaik. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil jum'ati siwa thawbai mihnatihi. Yang adalah salah seorang di antara kalian kalau seandainya membeli dua pakaian, maka belilah untuk dikenakan pada hari Jumat ya, selain apa? Pakaian yang digunakan untuk bekerja. Kemudian disunahkan yang kelima adalah untuk memperbanyak di hari Jumat dan malam Jumat itu memperbanyak apa? Sholawat atas Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ati." Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan sholawat kepadaku pada hari Jumat. Jika salawat di hari-hari yang lain saja ditekankan ya, apalagi di hari Jumat. Dengan adanya penekanan menunjukkan afdhaliyahnya. Dan kalau dikatakan afdhaliyah maka keutamaan dan pahalanya jauh lebih besar. Ya, seseorang ketika bersalawat kepada Nabi SAW satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian yang keenam, disunnahkan untuk membaca di waktu subuhnya fi shalah ya, di waktu salat, waktu subuh di waktu salat subuh maksudnya ini ya, di hari Jumat itu dengan dua surat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Setelah membaca suratul Fatihah, disunnahkan di hari Jumat itu membaca surah As-Sajdah untuk rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Insan. Ini berdasarkan apa yang sering dilakukan oleh Nabi SAW dalam hal itu ya. Termasuk juga disunnahkan pada hari Jumat untuk membaca suratul Kahfi. Ada para ulama ya yang mengatakan membaca suratul Kahfi ini tidak khusus disunnahkan untuk hari Jumat. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayatnya yang lemah. Menurut sebagian ulama demikian. Namun ada riwayat yang mengatakan bahwa membaca suratul Kahfi itu disunnahkan setiap hari ya, setiap hari ya. Namun bagi para ulama sebagian mereka yang menguatkan riwayat disunahkannya membaca suratul Kahfi pada hari Jumat ya, di antara dalilnya adalah seperti yang dinukilkan di sini, barang siapa man qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka akan terpancar darinya cahaya yang keluar dari bawah telapak kakinya sampai ke ya, puncak langit. Yudhi'u bihi yaumal qiyamah. Cahaya itu akan menerangi dia pada hari kiamat.
wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan dia diampuni dosa-dosanya antara dua Jumat. Maksudnya dosa apa di sini? Dosa kecil ya, bukan dosa besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Kemudian yang ketujuh adalah disunnahkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumat untuk tidak duduk sampai dia sholat minimal 2 rakaat, berdasarkan perintah Nabi SAW untuk melakukan hal itu ya. Bahkan sampai ketika dia datang telat sekalipun ya, ketika dia datang sedangkan khotib sudah naik mimbar atau sudah berkhutbah, maka tetap disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah ini. Namun ya, di sini diterangkan wa yuwajjizu fihima idza kana al-imam yakhtub, atau wa yujizu fihima idza kana al-imam yakhtub. Hanyalah seseorang yang melakukan salat sunnah 2 rakaat itu dia ringkas, dia perpendek salatnya ketika imam sudah berkhutbah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, disunnahkan untuk memperbanyak berdoa dan berusaha untuk mencari waktu ijabah, waktu yang mustajab doanya di hari Jumat. Karena Nabi mengatakan inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya di waktu Jumat itu ada satu waktu yang siapa saja dari hamba muslim yang mendapatinya sedangkan dia dalam kondisi berdiri dan melaksanakan sholat, maknanya berdoa, dia memohon kepada Allah sesuatu ya, tidaklah demikian kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Dan para ulama menyebutkan diantaranya adalah di akhir waktu Jumat, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan baca bab yang ke-11 berkaitan dengan sholatul khauf ya, sholat dalam kondisi ya al-khauf ya, dalam kondisi genting atau dalam kondisi ya peperangan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.